Halo peserta didik sekalian, di tengah isu kemundurannya pendidikan Indonesia saat sekarang ini, di mana kita bisa menemukan anak SMA yang tidak bisa membaca, kita bisa menemukan anak SMP yang tidak bisa berhitung, bahkan kita menemukan anak SD yang disuruh joget TikTok oleh gurunya. Kita mendapatkan sebuah statement yang seakan-akan memberikan pencerahan di kepala Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan sekolah itu scam. Sebagai guru ngaji yang sudah berpengalaman selama lebih dari 4 tahun mengajar anak-anak dan mempelajari behavior manusia, anak murid yang mendidik anak didik yang gua ajari, dan sebagai seorang mahasiswa saat sekarang ini yang tentu saja sudah jadi pelajar selama lebih dari 13 tahun, gua sangat tidak asing dengan perkataan tersebut, dengan statement tersebut, Pak. Banyak teman-teman gua, teman-teman di tongkrongan gua yang bilang seperti itu. Dia ingin DO, dia ingin fokus bisnis, dia ingin belajar kripto segala macamnya. Tapi yang paling sederhana dari segala itu, ada satu pertanyaan yang terlintas dalam kepala kita: apakah sekolah itu benar-benar scam, atau pemahaman kita saja tentang sekolah yang keliru? Dulu waktu gue SD, gue itu suka bawa mainan ke sekolah, Pak. Teman gue juga banyak yang bawa mainan sih, seperti kelereng, stick, gambar, dan segala macamnya. Dan ada juga si pintar yang disegani. Ya, anak yang pintar dulu disegani di sekolah gue, Pak. Ya, seakan-akan mereka memiliki kastanya sendiri lah gitu. Dan itu membuat gue juga benci sama mereka gitu. Setelah itu gue masuk ke dunia SMP, masuk dunia digital, COVID masuk ke SMA, gue mulai mengenal organisasi, dan saat sekarang ini kita menemukan kelas masyarakat baru yang kita sebut dengan masyarakat popularity. Ya, kita bisa menyebutnya masyarakat popularity karena ya sekarang semuanya by FYP, Pak. Semua hal bisa dilakukan, baik atau buruk, receh atau estetik, yang elegan ataupun yang tidak bermanfaat, itu ada di media sosial untuk satu alasan, yakninya FYP. Dan kita sekarang sudah mulai jarang nih menemukan anak-anak yang lari-larian di sekolah. Kita jarang lagi menemukan anak-anak yang berantem di sekolah, atau bahkan si pintar yang disegani tidak lagi disegani, cuy. Ya, itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya, segala hal yang kita lakukan itu by FYP. Dan masyarakat kita shifting ke hobi baru, cuy, seperti halnya joget velocity dan juga menjadi content creator, ataupun memamerkan segala hal pencapaian ataupun kekayaan yang sudah mereka miliki, cuy. Dan sekali lagi gue mengatakan gue benci dengan hal tersebut. Segala hal yang mereka upayakan untuk mendapatkan validasi dan juga sensasi dari media sosial, memunculkan wajah-wajah palsu, memunculkan hasil-hasil kosong yang bahkan lebih menjijikkan daripada si pintar yang disegani tadi, cuy. Sehingga akhirnya gue berpikir, Pak, ini sekolah sebenarnya fungsinya apa gitu? Apa esensi sebenarnya dari sekolah? Di sekolah itu kita diajarin, Pak, untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan takaran yang sudah mereka berikan, dengan pemberian ranking, pemberian peringkat kepada anak muridnya, dan pemberian batas kakak, dan hierarki yang ditakar dengan angka. Dan kita melakukan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Dan lucunya, untuk mendapatkan hal tersebut tidak hanya melakukannya dengan hal yang baik saja, tapi juga hal yang buruk. Ya, kita bisa melihat ada anak-anak yang mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus, ada anak-anak yang belajar dengan sangat rajin untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan ada juga anak-anak yang melakukan penjilatan kepada gurunya agar mendapatkan nilai yang bagus. Dan itu sangat sering. Sekarang gue pengen ngajak kalian mikir sama-sama deh, kalau seperti itu cara mendapatkan nilai, di manakah esensi nilai itu sebenarnya? Apakah itukah nilai yang kita inginkan dari sekolah tersebut, atau ada hal lain? Ya, seperti yang kita tahu, Pak, kita sebenarnya salah untuk mengartikan nilai. Nilai yang sebenarnya itu bukanlah ditakar dengan angka, bukanlah ditakar dengan ranking. Kita lupa bahwa nilai itu adalah harga bagi sesuatu atau seseorang. Seberapa berharga seseorang tersebut, seberapa berharga sesuatu tersebut di tengah-tengah masyarakat, itulah nilai yang sebenarnya, Pak. Dan karena takaran kita terhadap nilai yang tadi salah, maka cara mendapatkannya juga adalah cara yang salah, Pak, untuk mendapatkan hal tersebut. Kita bisa melihat saja seperti hanya di sekolah saat sekarang, kita menemukan KKM anak-anak itu 75%, Pak, dari
pelajaran yang diberikan, dan itu 3/4 loh dari materi yang diberikan. Sementara guru yang mengajarkan saja itu belum tentu mendapatkan atau memahami secara keseluruhan atau setengah saja dari materi tersebut. Sekarang anak-anak disuruh untuk memahami materi tersebut sebanyak 75%, dan itu tidak hanya satu mata pelajaran, Pak. Ada lebih dari 10 mata pelajaran. Ya, setidaknya. Dan karena pemahaman kita terhadap nilai tadi salah, maka cara mendapatkannya juga salah. Maka jangan heran kalau anak-anak melakukan segala macam cara untuk mendapatkan angka yang bagus, Pak. Kita melihat anak-anak mencontek karena mereka bodoh amat, karena kejujuran tidak lagi dihargai di sana, Pak. Kita melihat anak-anak melakukan pembulian, mereka persetan dengan hal tersebut karena tanggung jawab tidak lagi menjadi hal yang penting di sekolah tersebut. Dan sekarang kita melihat anak-anak joget-joget positif, mereka bodoh amat dengan rasa malu karena ya itu tidak lagi bermakna di masyarakat kita. Dan ketika mereka memasuki ekosistem masyarakat yang sebenarnya, jangan heran kalau mereka melakukan korupsi, jangan heran kalau mereka melakukan penganiayaan, bahkan jangan heran melakukan hal yang tidak senonoh untuk mendapatkan validasi semata, karena itu yang ditanamkan kepada mereka sedari kecil, Pak. Tapi kan nggak bisa gitu, Pak. Bagaimana masa kita hanya mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan juga disiplin kepada anak-anak? Bagaimana dengan tuntutan kurikulum yang ada, bagaimana dengan tuntutan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada? Nggak mungkin yang kita meluluskan seorang anak murid itu tanpa skill yang mumpuni untuk dunia pekerjaannya. Dan ya, jawabannya benar. Nah, itulah kita membutuhkan yang namanya adaptasi. Kita mengenal yang namanya kurikulum, Pak. Ya, ada namanya KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka yang kita pakai saat sekarang ini. Dan kurikulum ya jelas itu memudahkan kita untuk menentukan kemana nih arah pelajaran pendidikan kita sebenarnya, kemana nih tujuan atau capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran. Tapi masalahnya, Pak, kurikulum tidak pernah menuntut bahwa anak murid tersebut menguasai 100% dari yang diajarkan dari materi. Kurikulum tidak menuntut anak ahli fisika, ahli kimia, bahkan ahli agama sekalipun. Karena dalam pembelajaran itu ada pelajaran yang bersifat basic dan juga universal, ada juga pelajaran yang bersifat spesifik ataupun spesial. Nah, pelajaran seperti membaca, menghitung, kebataku itu adalah hal yang wajib dikuasai oleh anak-anak. Sementara ahli kimia mereka mempelajari tabel bilangan kimia, mereka mempelajari bilangan linear, bahkan mereka mempelajari sejarah Islam secara komprehensif. Itu adalah hal yang spesifik dan itu hanya diajarkan kepada anak murid yang benar-benar berminat di bidang itu, Pak. Sebagai contoh, gue seorang guru ngaji nih, gue mengajarkan kepada anak murid gue itu wajib mereka bisa baca tulis. Mau mereka mau belajar agak irama, mau mereka menguasai sejarah, mau mereka menguasai tajwid secara detail, itu tergantung pada mereka, Pak. Dan setidaknya kita mengajari basicnya saja dan tidak perlu ada tekanan terhadap hal yang sebenarnya tidak harus tertekan mereka di sana gitu. Tapi teman-temanku sekalian, masalah paling mendasarnya bukan pada pelajaran tersebut, bukan pada kurikulum tersebut, tapi pengimplementasian kurikulum tersebut terhadap yang dilakukan oleh guru-guru, Pak. Karena tidak setiap guru paham cara mengimplementasikan kurikulum tersebut gitu. Sebagai contoh, dulu di kurikulum 2013 kita mengenal itu yang terpenting bagi murid itu sikap atau perilaku, Pak. Tapi bukannya alih-alih guru mengajarkan sikap yang baik, sopan santun yang baik, disiplin dan juga segala macamnya, guru malah menggunakan hal tersebut untuk oknum ya, melakukan hal-hal yang di luar pelajaran seperti hanya tunduk dan patuh pada guru, melarang adanya diskusi ataupun perdebatan. Nah, bahkan ada guru yang menyuruh anak muridnya memberikan air bahkan rokok sekalipun, Pak. Dan itu bukannya menciptakan anak murid yang patuh dan juga santun, itu malah menciptakan seorang penjilat, Pak. Mereka bukan dilatih menjadi orang yang beradab, tapi dilatih menjadi seorang penjilat. Dan di kurikulum Merdeka kita bisa melihat fasilitas kita tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Kurikulum menuntut kita melakukan banyak praktikal, tapi fasilitasnya kurang. Ya guru melakukan kreativitasnya sendiri. Bahkan ya seperti kita lihat ada yang joget TikTok, Pak. Murid yang pintar itu bagus, tapi tidak cukup, Pak. Yang jauh lebih penting adalah guru yang pintar juga untuk mengajarkan murid tersebut. Nah, ini yang susah nih di masyarakat kita sekarang. Kita sekarang kan dibagi menjadi dua kubu, Pak. Murid dan guru yang patuh tapi mereka tidak paham dengan teknologi, murid dan guru yang kreatif dan paham dengan teknologi tapi mereka juga terkena dampak negatif dari teknologi tersebut. Nah, itu yang susahnya. Kenapa kita tidak mengambil jalan tengah? Murid dan guru yang paham teknologi dan juga bisa meminimalisir dampak negatif dari teknologi. Ya, jawabannya hanya satu saja. Kita terlalu takut untuk tumbuh dan belajar. Mayoritas anak-anak sekarang itu mereka sudah pada pintar, Pak. Mereka sudah diberi
TikTok dan itu dari kecil, dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Sementara orang tua kita harus bekerja sepanjang hari dan mereka mereka tidak memiliki cukup waktu untuk pelajari teknologi tersebut, dan akhirnya ya anak-anak mereka lost control gitu. Sementara mereka seharusnya memiliki waktu untuk pelajari tersebut, memiliki waktu untuk berdampingan dengan anak-anak mereka dan memahami teknologi tersebut. Mereka harus adaptasi nih, tapi mereka nggak punya waktu, dan akhirnya mereka udah nggak bisa melakukan apa-apa. Dan juga yang paling susahnya, mereka juga takut atau malu untuk belajar kepada yang lebih muda, Pak. Oke, jadi pertanyaannya, apakah sekolah itu scam? Jawabannya adalah tidak, jika dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Sekolah itu memiliki power yang besar, power yang sangat luar biasa untuk menciptakan iklim, menciptakan tren di tengah-tengah masyarakat, Pak. Karena yang pertama, di sekolah itu bisa menciptakan habit dan kebiasaan baik. Seperti hanya di Jepang, itu anak-anak tidak hanya diajarkan kabar taku dan juga baca tulis, Pak. Mereka juga diajarkan bagaimana duduk yang baik dan benar, bagaimana memberi hormat, dan juga mereka diajarkan bagaimana naik bus dengan baik dan benar. Karena itu kita bisa melihat sekarang Jepang memiliki warga yang santun dan juga tertib serta teratur dan juga disiplin, Pak. Dan yang paling penting dalam pendidikan, kita bisa membentuk pola pikir anak, kita bisa membentuk mindset anak dari sekolah, karena di sana mereka masih polos. Dan kita juga bisa menciptakan iklim dan tren tadi, sehingga kita bisa membuat takaran yang lebih berfaedah, memberikan hierarki yang lebih bermanfaat, dan itu bisa menciptakan masyarakat dengan jauh lebih baik jika dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Syaratnya satu, kita harus berani untuk belajar. Oke, itu aja dari gua. Sayonara.